Kawan sahabatku semua, sebagai lanjutan dari video sebelumnya dengan judul video bauksit dan manfaat bagi kehidupan kita sehari-hari, maka kali ini saya sampaikan masalah proses material bauksit menjadi alumina dan aluminium. Kawan, diinformasikan pula bahwa semua informasi ini saya sadur dari berbagai sumber, dan jika masih ada yang kurang tepat dalam penyampaian ini, mohon untuk dimaafkan dan koreksi lebih lanjut. Namun paling tidak informasi ini bisa untuk referensi bagi kawan sahabatku semua untuk mendalami lebih lanjut masalah bauksit. Lalu bagaimana tentang proses pengolahan bauksit menjadi alumina dan aluminium? Diuraikan di bawah ini. Bauksit sebagai bahan baku utama aluminium. Produksi aluminium dimulai dengan bauksit sebagai bahan baku utamanya. Biji bauksit sekunder dapat hadir di dalam tanah laterit yang banyak ditemukan di daerah tropis. Bauksit ditambang mulai dari beberapa meter di atas permukaan hingga di bawah tanah. Kemudian bauksit yang telah ditambang selanjutnya diangkut ke pabrik, kemudian dicuci, dan selanjutnya bauksit tersebut dihancurkan atau digrinder untuk menghasilkan alumina. Proses pengolahan bauksit kemudian dilanjutkan pada tahap pemurnian. Kemudian alumina sebagai hasil ekstraksi bauksit. Alumina atau biasa disebut dengan aluminium oksida diekstrak dari bauksit melalui penyulingan. Alumina dipastikan dari bauksit dengan menggunakan larutan panas soda kaustik dan kapur. Proses ini biasa disebut sebagai proses pemurnian atau refining proses. Kemudian hasil dari proses tersebut kemudian dipanaskan dan disaring, dan alumina yang tersisa selanjutnya dikeringkan sehingga menjadi bubuk putih. Sedangkan bubuk putih inilah yang disebut dengan alumina murni atau pure alumina. Sekarang saya informasikan masalah pengolahan alumina menjadi aluminium. Alumina murni yang diperoleh dari proses refinery selanjutnya diubah menjadi aluminium melalui proses penyempurnaan atau refinement proses. Proses ini membutuhkan 3 bahan baku yang berbeda untuk menghasilkan sebuah aluminium, yaitu aluminium oksida atau alumina murni, listrik, dan karbon. Kemudian listrik dijalankan antara katoda negatif dan anoda positif yang terbuat dari karbon. Reaksi anoda dengan oksigen di dalam alumina membentuk CO2. Hasil akhir dari proses ini adalah aluminium cair yang pada akhirnya dapat diambil dari sel-sel listrik tersebut. Kemudian aluminium cair selanjutnya dapat dibentuk menjadi lembaran ingot aluminium ataupun berbagai macam paduan alloy yang berbeda. Proses ini biasa disebut dengan proses ekstruksi. Teknik ekstrusi aluminium memiliki kemungkinan hampir tak terbatas untuk berbagai bentuk produk yang tidak terhitung jumlahnya. Kawan, sekarang saya sampaikan masalah bauksit, laterit, dan proses pembentukannya. Perlu dipahami bahwa bauksit adalah batuan, bukan mineral tunggal. Menurut definisinya, bauksit terdiri dari 3 dominan mineral aluminium hidrat atau gipsit, bohmit, dan diaspora yang terasosiasi dengan mineral Lampung atau kaolin, kuarsa, biji Fe garis datar Ti, dan beberapa mineral lainnya. Kemudian bauksit terbentuk dari berbagai batuan. Di India bauksit terbentuk dari batuan basaltik, tapi di
Queensland, deposit bauksit terbentuk dari kaolin. Singkatnya, batuan yang kaya unsur alumina, rendah silika dan Fe dapat menghasilkan deposit bauksit yang bernilai ekonomis. Kemudian, batuan seperti nephelin, sinite, granidorit, dan lain-lain adalah batuan yang cocok untuk membentuk mineral aluminium hidrat. Batuan asal tersebut selanjutnya akan mendapatkan proses lateritisasi karena proses perubahan temperatur secara terus-menerus, sehingga pada kondisi ini batuan akan mudah lapuk dan hancur. Selanjutnya, pada musim hujan, air akan dan membawa elemen yang mudah larut, tetapi untuk elemen yang tidak larut akan tinggal di batuan yang selanjutnya membentuk residu. Jika residu tersebut kaya aluminium, maka inilah yang disebut bauksit laterit. Sedangkan proses pengendapan bauksit membutuhkan daerah yang stabil, di mana proses erosi vertikal tidak aktif lagi. Kondisi ini biasanya terjadi di daerah peneplain, tetapi tetap harus memerlukan sirkulasi air tanah untuk mengangkut elemen tersebut. Kemudian saya sampaikan faktor yang mempengaruhi pembentukan bauksit. Beberapa faktor yang mempengaruhi pengendapan bauksit seperti yang disebutkan oleh Alcuin tahun 1974 adalah sebagai berikut. 1. Sumber batuan yang kaya akan unsur-unsur Al atau aluminium. Yang kedua, wilayah subtropis hingga tropis dengan lingkungan penguapan yang tinggi. Yang ketiga, suhu harian rata-rata di atas 25 derajat Celcius. Kemudian yang keempat, topografi bergelombang. Yang kelima, daerah stabil atau all continental stadium tua. Yang keenam, formasi batuan yang berada di atas mata air permanen. Kemudian kawan-kawan, beberapa faktor eksternal juga dapat mempercepat proses pelapukan seperti struktur geologi, frekuensi curah hujan, dan suhu harian yang tinggi atau daerah subtropis, dan juga asam organik. Yang terakhir ini berasal dari tanaman yang akan menurunkan pH tanah menjadi di bawah 4. Pada pH di bawah 4 dan pH di atas 9, elemen Al2O3 akan dilepaskan, tetapi SiO2 hanya akan terlepas pada pH di atas 9 sampai dengan pH 10. Karena pH normal air tanah adalah 7, maka pada kedalaman tertentu akan terjadi pelepasan Al2O3 dan SiO2. Hal ini sudah tentu terkait dengan topografi, yaitu pada kondisi slope yang pendek. Yang lainnya adalah unsur-unsur lain seperti Ca, Na, K, dan Mg akan diangkut oleh air tanah melalui sistem drainase pada daerah rendah ke daerah yang cekung. Sedimentasi residu Al2O3, SiO3, dan garam Fe pada pH antara 4 dan 9 disebabkan oleh normalisasi pH tanah pada kedalaman tertentu. Pada kondisi pH 4-9, silika dari feldspar alkali akan bercampur dengan air atau H2O membentuk silikat alumina hidrat dengan Al2O3, SiO3, dan H2O. Sedang di daerah subtropis, dekomposisi dari kombinasi silikat akan berjalan lebih cepat, sehingga akumulasi dari oksida besi dan aluminium akan membentuk konkresi bauksit. Bentuk variasi dan konkresi diantaranya adalah sub-rounded, tabular, memperlihatkan bentuk anhedral dalam metrik lempung, serta terkadang berupa lempung pasiran. Transportasi elemen terlarut dan sedimentasi residu sangat dipengaruhi oleh topografi. Di daerah dengan morfologi gelombang rendah dan stadium tua akan menghasilkan sirkulasi air tanah yang baik sebagai media transportasi elemen, tetapi dengan syarat
erosi vertikal tidak terjadi lagi. Kemudian Jensen dan Bateman tahun 1981 menjelaskan bahwa bauksit terbentuk sebagai sisa sedimentasi pada atau dekat permukaan. Sedimentasi terbentuk dari hasil akumulasi mineral aluminium silikat yang bebas massa kuarsa. Dalam proses konsentrasi tersebut terjadi perubahan volume hingga konsentrasi mencapai nilai komersial untuk ditambang. Sekarang kita bahas masalah mineralisasi selama proses pembentukan bauksit. Dalam bauksit ada preferensi untuk neomineralisasi hidroksida, oksida terhidrasi, dan oksida Al, Fe, dan Ti. Tetapi dalam hal ini lapisan silikat dan kuarsa pun dapat terbentuk. Pembebasan unsur-unsur dari mineral atau batuan diatur oleh satu obligasi dalam kisi kristal mineral yang akan hancur. Kemudian kelarutan pada fase mineral sekunder. Yang lain adalah pH dan EH dari larutan, ditambah lagi pengisian elemen misalnya Fe. Kemudian ada juga suhu dan konsentrasi pelapukan larutan serta ion-ion dalam pelapukan larutan. Kemudian kawanku, bahwa bauksit di Indonesia pada umumnya terbentuk dari proses sekunder berupa pelapukan atau lateritisasi pada batuan beku yang kaya akan mineral yang mengandung aluminium atau feldspar seperti granit, granodiorit, diorit, gabbro, dan andesit. Syarat bauksit yang bernilai ekonomis adalah mengandung elemen Al2O3 yang tinggi tetapi rendah total silika atau TSI O2 dan rendah reaktif silika atau RSiO2. Sekarang kita bahas masalah pemurnian biji bauksit proses Bayer. Biji bauksit jenis lateritik mengandung mineral utama gibbsite yang berasosiasi dengan mineral silikat seperti kaolin, juga mengandung mineral besi seperti goethite, sedangkan biji bauksit jenis karst mengandung mineral utama boehmite dan diaspora yang berasosiasi juga dengan kaolin dan kamosite, namun relatif kurang reaktif. Pemasakan adalah proses ekstraksi aluminium dari biji bauksit dengan pelarut soda kaustik NaOH yang dikenal dengan nama proses Bayer. Proses Bayer menghasilkan larutan sodium aluminat dan residu berwarna merah sebagai limbah yang dikenal dengan nama red mud. Sedangkan prinsip pemurnian biji bauksit, pada prinsipnya proses Bayer bertujuan untuk pemurnian biji bauksit dengan cara menghilangkan tiga komponen pengotor utama yaitu Fe2O3, SiO2, dan TiO2. Kalsium dan magnesium biasanya terkandung dalam bentuk mineral dolomit yang tidak larut. Pemurnian atau menghilangkan senyawa silika dalam larutan sodium aluminat hasil proses Bayer menggunakan regen-regen desilikasi yaitu CaCl2, Ca(OH)(2) dan karbon aktif. Menurut Totten dan Mackenzie, komposisi larutan sodium aluminat hasil dari proses Bayer komersial umumnya mengandung oksida utama Al2O3 sekitar 32,8 gram per 100 gram, bebas Na2O, dan mengandung pengotor SiO2 terlarut cukup rendah sekitar 0,6 gram per 100 gram, bebas Na2O. Menurut Habasyi, kandungan SiO2 terlarut dalam larutan hasil proses Bayer komersial adalah maksimum 0,6 mg per liter. Kemudian Noworita dalam Hudson
telah menghasilkan menurunkan kandungan silika terlarut hingga di bawah 0,02 mg per liter dalam larutan sodium aluminat dengan menggunakan 7,1 gram per liter CaO sebagai regen desilikasinya. Kemudian ada juga metode pemurnian biji bauksit. Biji bauksit yang berkadar rendah diketahui mengandung aluminium rendah yang akan mengurangi kemampuan mengekstraksi unsur aluminium. Pengotor utama pada biji bauksit diantaranya adalah senyawa silika, besi, dan titanium. Silika biasanya berasosiasi membentuk mineral silikat berupa kaolinit (Al2O3, 2SiO2, 2H2O), halosite (Al2O3, 2SiO2, 2H2O), atau silika itu sendiri berupa mineral kuarsa. Sebagian silika atau kuarsa larut dalam larutan sodium aluminat hasil proses Bayer pada suhu di atas 180 derajat Celcius. Sedangkan lempung atau silikat lain seperti kaolinit mudah bereaksi dengan NaOH pada saat proses digestion. Selain itu, keberadaan silika dalam biji bauksit menyebabkan pelarutan dan presipitasi kembali silika sebagai produk desilikasi tipe sodalite sehingga akan mengkonsumsi NaOH lebih banyak. Oleh karena itu, lebih baik mengontrol desilikasi saat proses digestion dengan mengubah silika menjadi senyawa yang memiliki kelarutan rendah seperti kalsium aluminosilikat. Senyawa tersebut terbentuk dengan bantuan reaksi kimia seperti kalsium oksida atau CaO, kalsium hidroksida Ca(OH) 2 atau turunan dari senyawa kalsium klorida CaCl2 yaitu Friedel salt (Fs3CaO, Al2O3, CaCl2, 10H2O) yang memiliki kapasitas penukar ion terhadap silikat dalam larutan sodium aluminat sintetis yang dapat mengurangi di bawah 95% silika. Kawan-kawan, demikianlah uraian secara singkat, walaupun ini tidak terlalu detail. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dan menyatu dari beberapa dokumen yang ada bisa jadi pelajaran dan lebih didalami oleh kawan-kawanku semua yang membidangi masalah bauksit. Demikian disampaikan, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Agus Vito Channel dan Timbuk Borneo, Kalimantan Timur, Indonesia.